Mazmur 27 ayat 2 dan 3, saya mohon supaya boleh dibaca. Mazmur 27 ayat 2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Coba baca ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Daud itu terkepung, saudara, oleh musuh. Dikatakan berapa ribu orang, saudara, yang mengepung dia. Seolah-olah dia itu begitu terhimpit dengan keadaan ini. Dengan masalah yang dia hadapi. Saudara, betapa beratnya pergumulan daripada Daud. Dia terkepung oleh musuh. Saudara, secara naluri, kalau orang terkepung bagaimana, saudara? Dia pasti akan panik. Dia pasti akan takut. Dia pasti akan khawatir, saudara. Dia merasa gentar. Coba bayangkan kita di tengah-tengah musuh dan kita terkepung. Apa yang kita alami? Tapi apa yang dikatakan oleh ayat 7 sampai 9? Dia tetap mencari wajah Tuhan. Dan dia menemukan wajah Tuhan. Saudara, kita bisa pelajari. Tuhan sementara mendidik Daud supaya menghadapi persoalan yang dihadapi. Menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Daud adalah supaya apa? Supaya dia tekun mencari wajah Tuhan. Di dalam doa, menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita, saudara. Menjadi refleksi buat sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 di sana dikatakan, kemalangan orang benar banyak. Perhatikan, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan selalu meluputkan dia dari kemalangan itu. Coba tolong baca. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Saudara, ini juga dialami oleh Daud. Mungkin juga dialami oleh kehidupan kita. Bukankah hari-hari ini seperti saya katakan tadi. Persoalan sakit, persoalan ekonomi. Saudara, persoalan macam-macam kadang-kala hadir di dalam hidup kita. Pergumulan, tantangan, saudara, persoalan. Karena memang Alkitab sudah katakan seperti itu. Banyak kita mengalami kemalangan, tapi Tuhan selalu meluputkan kita. Saudara, jadi Tuhan izinkan kepada Daud untuk dia menghadapi hal-hal seperti ini. Karena dia melatih Daud supaya selalu mencari wajah Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Melalui penyembahan kita kepada dia, saudara. Akibat orang yang mencari wajah Tuhan. Akibat orang yang datang berdoa kepada Tuhan. Tentunya dia akan selalu mendapat perlindungan. Dia selalu akan mendapat pertolongan, saudara. Memang Tuhan tidak menjanjikan, saudara, jalanmu itu baik. Jalanmu indah. Tuhan tidak pernah menjanjikan, saudara, kalau ikut Yesus, saudara, diberkati. Tidak, saudara. Saya pernah kasih di FB saya bilang kekristenan bukan diberkati dan memberkati. Kekristenan, saudara, adalah apa? Mengenal Allah dan membuat dia dikenal. Itu sebenarnya inti daripada kekristenan. Banyak orang pikir supaya saya diberkati, saya akan memberkati orang lain. Itu kurang pas. Yang pas sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah keintiman dengan dia. Dan saudara tahu, dia pasti akan berkati kita juga hal jasmani. Ya, dia juga akan tolong kita, saudara, dengan kecukupan, saudara. Jadi ini yang menjadi refleksi. Kenapa Daud menghadapi persoalan? Kenapa Daud menghadapi tantangan? Karena sebenarnya Tuhan sementara melatih dia. Supaya dia selalu mencari wajah Tuhan. Supaya dia selalu dekat dengan Tuhan.